Halo, selamat pagi kepada kita semua. Pada video kali ini kita membahas mengenai sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengelompokan sifat fisika dari suatu zat dan juga menjelaskan pengelompokan sifat kimia dari suatu zat. Nah, yang pertama, amatilah gambar grafit isi pensil di bawah ini. Coba perhatikan dan bisa kita ingat juga arang ya yang pernah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan, disebut apakah bahan penyusun isi pensil ini dan tersusun dari unsur apa bahan penyusun pensil ini? Oke. Nah, di sini isi pensil itu merupakan grafit yang tersusun atas unsur karbon atau C sebagaimana arang ya. Jadi dari gambar intan dan isi pensil ini tampak sangat jauh berbeda ya, baik dari segi harga maupun dari segi kegunaan. Tetapi keduanya ini memiliki unsur yang sama yaitu karbon ya, atau lambang unsurnya C. Mengapa intan dan isi pensil memiliki perbedaan bentuk atau tampilan yang dapat mempengaruhi fungsi dari kedua benda tersebut? Nah, pada intan masing-masing atom karbon mengikat 4 atom karbon lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral atau disebut dengan struktur berupa 4 bidang. Nah, jadi struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras. Kalau dia pada grafit, atom C berikatan dengan 3 atom karbon lainnya membentuk lapisan heksagonal atau datar ya, yang terbentuk dari struktur berbentuk segi 6 heksagonal. Nah, antar lapisan diikat oleh suatu gaya yang disebut dengan gaya van der Waals yang lemah. Sehingga grafit ini lebih rapuh dibandingkan dengan intan. Jadi yang ini tadi 4 atom karbon ya, sedangkan yang ini 3. Yang ini berbentuk tetrahedral. 4 ya, 4 bidang, sedangkan ini berbentuk heksagonal, berbentuk datar. Oke. Yang grafit tadi ini juga bisa dijumpai pada baterai. Jadi struktur grafit yang demikian menyebabkan elektron mudah berpindah-pindah. Nah, sehingga grafit ini bisa bahan dibuat untuk penghantar listrik dan digunakan biasanya sebagai elektroda pada baterai. Ya. Jadi, setiap zat memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat yang lain. Oke? Nah, sifat suatu zat dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sifat fisika, yang kedua, sifat kimia. Oke? Apa itu sifat fisika? Nah, ini yang kita bahas bagian pertama, yaitu sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat atau tidak menimbulkan zat baru. Contoh sifat fisika ini ada beberapa. Yang pertama, kerapatan atau densitas atau disebut dengan massa jenis. Nah, kerapatan ini merupakan massa suatu zat dalam satuan volume tertentu. Satuannya ini kilogram per meter kubik. Yang kedua, kekerasan. Nah, kekerasan ini bukan kekerasan yang negatif ya, seperti yang dilakukan kelompok orang tertentu, bukan. Dalam arti di sini merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat.
Nah, kekerasan ini, suatu zat ini biasanya diukur dengan sklerometer, dengan skala Mohs. Jadi, di sini ada beberapa tabel kekerasan beberapa zat dan mineral, ya. Jadi, kekerasan 0,5 sampai 0,6 Mohs. Nah, ini biasanya logam natrium dan kalium, ya. Dan yang paling besar dia di sini baja 4 sampai 4,5 Mohs, ya. Tuh. Jadi ada 8 dalam tabel ini. Yang ketiga, elastisitas. Apa itu elastisitas? Itu kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Ini ketika, ya. Contohnya ini, ya, pada sepeda motor ada yang namanya skok, ya. Ada juga karet yang elastis. Ketika dilepas gayanya, maka karet itu akan kembali ke bentuk semula. Begitu juga skoknya ini, ya. Nah, yang keempat, daya hantar. Di sini merupakan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Nah, daya hantar di sini ada dikelompokkan menjadi 3. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Nah, di sini kita ulang kembali mengenai konduktor, ya. Suatu bahan dikatakan konduktor jika dapat mengalirkan arus listrik, ya. Karena apa? Ternyata pada konduktor itu, misalnya pada besi itu, dia terdapat cukup banyak muatan elektron bebas, ya. Nah, elektron bebas ini maksudnya elektron yang tidak terikat pada satu inti atom. Atau kalaupun meski terikat, ia merupakan elektron yang letaknya jauh dari inti, sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang kecil saja, ya. Inilah yang menyebabkan konduktor itu bisa menghantarkan listrik. Jadi menyebabkan elektron bebas ini kemudian akan mengalir, ya. Dan bisa mengalir jika ada perbedaan potensial di antara dua titik pada kawat, ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Tuh. Contohnya tembaga, perak, emas, besi, dan lain-lain, ya. Tuh. Yang selanjutnya ini contoh pergerakan elektron bebas pada konduktor, ya. Ini kemarin sudah dijelaskan pada materi kita sebelumnya. Oke. Ini pada kawat listrik. Yang selanjutnya isolator listrik. Isolator listrik itu apa? Itu merupakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer muatan listrik. Nah, karena di bahan isolator ini tidak terdapat elektron bebasnya, ya. Jadi dia memiliki 8 elektron valensi. Elektron valensi maksudnya elektron pada kulit terluarnya ada 8. Jadi dia sudah stabil. Ini sudah kita pelajari mengenai atom yang kemarin. Oke. Baru semikonduktor listrik. Nah, apa itu semikonduktor? Ini bahan dengan konduktivitas listrik antara isolator dan konduktor, ya. Contohnya apa? Silikon, germanium, gallium arsenide atau GaAs, ya. Tuh. Itu semikonduktor. Jadi di sini ada beberapa jenis bahan, sifat dan pemanfaatannya, ya. Misalnya aluminium sifatnya keras, pemanfaatannya untuk apa? Karet, silakan perhatikan tabel ini, ya. Karet itu elastis, sedangkan tembaga keras, aluminium juga seperti itu, ya. Baru ada yang disebut dengan kayu, ini keras juga, asam klorida atau HCl, dia cair. Ini digunakan biasanya pada pembersih lantai. Oke, yang kelima mengenai kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan di sini merupakan kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet.
Ini juga sudah kita pelajari di awal semester 2. Ferromagnetik itu ya ada paramagnetik, ada diamagnetik. Ya. Ini sudah ada di sebelumnya. Yang keenam, viskositas atau kekentalan. Viskositas ini merupakan ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Nah, semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit fluida untuk mengalir. Contoh ini madu ya. Kalau madu kita buat ke sendok, dia sangat sulit untuk mengalir. Karena apa? Karena viskositasnya sangat tinggi. Begitu juga dengan misalnya pada oli kendaraan bermotor. Sebaliknya, semakin kecil viskositasnya suatu fluida itu, maka akan semakin cepat fluidanya bergerak, ya. Jadi viskositas yang ini, kekentalan ini dihasilkan oleh gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul-molekul zat cair. Kohesi antara madunya, ya. Begitu juga dengan kohesi antara olinya, itu ya, mengenai viskositas. Kalau dia viskositas pada gas, itu akibat tumbukan antara molekul-molekul gas, sehingga sulit untuk bergerak, ya. Yang ketujuh, titik didih. Titik didih itu merupakan suatu zat cair, mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu, jadi tidak sama dia. Misalnya, ini air dipanaskan, dapat berubah uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cairnya, ya. Tekanan luar yang di atasnya ini. Jadi, tekanan udara yang di atasnya ini maksudnya, ya. Jadi air pada suhu 100 derajat Celcius akan berubah menjadi uap. Artinya apa? Titik didih air ini adalah 100 derajat Celcius. Oke? Jadi sekali lagi, zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cairnya. Jadi yang di atasnya ini sebenarnya ada tekanan udaranya. Jadi ini bisa mendidih jika tekanan uap dari dalam air ini lebih besar dibandingkan tekanan udara yang di atasnya ini. Oke? Yang kedelapan, titik beku. Ini merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Ya. Jadi di sini air pada suhu 27 derajat Celcius, tetapi pada tekanan 1 atmosfer dia akan cair. Tetapi jika dia suhunya 0 derajat Celcius, dia menjadi padat. Maka peristiwa ini menunjukkan titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Ya. Yang kesembilan, titik leleh. Titik leleh ini suhu pada tekanan tertentu saat zat pada mulai berubah menjadi cair. Nah, di sini ada beberapa titik leleh, beberapa logam dan plastik. Contohnya aluminium, titik lelehnya 660 derajat Celcius. Besi 1539 derajat Celcius, ya. Magnesium 650 derajat Celcius. Nikel 1455 derajat Celcius. Plastik, ya, di sini ada 3 kelompok. Ada PVC, dia 175 derajat Celcius. Ada HDPE, ya, 130, dan juga plastik polipropilene 160. Ini mengenai titik leleh dari beberapa zat, ya. Yang kedua tadi, sifat kimia, ya. Apa itu sifat kimia? Yaitu sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi zat yang lain. Di sini ada beberapa sifat kimia dari suatu zat itu, ada kestabilan. Apa itu kestabilan? Kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi
pada zat tersebut. Oke, contohnya ini styrofoam dibuat untuk membungkus makanan. Ya, ternyata styrofoam ini memiliki stabilitas terhadap panas. Artinya apa? Jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastiknya akan rusak. Ya, nah, karena sudah rusak, jika digunakan styrofoam ini, maka senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan ini, sehingga dapat menyebabkan sumber penyakit. Contohnya dapat menyebabkan kanker. Ya, hal ini juga sering dibuat di plastik untuk membungkus bakso yang sangat panas. Jadi itu sangat berbahaya. Yang kedua, kereaktifan. Reaktif artinya mudah atau sukarnya suatu logam untuk bereaksi dengan atom lainnya untuk membentuk suatu ikatan. Nah, proses ini dapat dua cara, yaitu dapat melepaskan elektron atau juga menerima elektron sehingga terjadi reaksi. Ya, contohnya ini karbid dengan lambang senyawanya CaC2. Jika dimasukkan ke dalam air dan dibuat api, maka dia langsung bereaksi, ya, dan dia akan menghasilkan gas asetilena. Nah, ini bisa terbakar. Makanya ketika ada api, dia bisa menimbulkan kebakaran atau ledakan yang sangat kecil, bergantung pada banyaknya karbidnya ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat mengenai proses pengelasan logam, ya. Reaksi kimia karbid dengan air. CaC2 ditambah air tadi akan menghasilkan C2H2 dengan CaOH2 dua kali. CaC2 itu tadi kalsium karbida. Ini air akan menghasilkan gas asetilena dan juga kalsium hidroksida. Ya. Ini reaksi kimia karbid dengan air. Yang ketiga, korosivitas. Korosivitas ini kerusakan, ya, pada logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Kenapa tidak dikehendaki? Karena dapat mengakibatkan kerusakan, ya. Contoh pada pembersih lantai, di sini Vixal atau Wivol, ternyata pada larutan ini terdapat yang namanya asam klorida atau HCl, sehingga ketika dibuat untuk membersihkan lantai mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, hewan, atau jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Nah, ternyata ini juga ada pada asam klorida, ya, memiliki korosivitas yang sangat tinggi. Selain daripada HCl, juga ada asam sulfat H2SO4 yang terdapat pada ini cairan baterai sepeda motor, ya, yang diisi ulang kembali. Oke. Demikian untuk hari ini, pada video kali ini pembahasan kita. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.